Pernah nggak sih kamu lagi duduk santai, tiba-tiba menguap lebar padahal nggak ngantuk-ngantuk amat? Atau kamu melihat orang lain menguap, terus tiba-tiba kamu ikut menguap juga? Nah, ternyata menguap itu nggak sesimpel ngantuk doang loh. Ada makna biologis, psikologis, bahkan sosial di balik satu gerakan yang tampaknya sepele. Apa itu menguap? Menguap adalah refleks otomatis ketika kita membuka mulut lebar-lebar, menghirup udara dalam-dalam, lalu mengembuskannya kembali. Biasanya diikuti gerakan merentangkan tangan atau menutup mata sebentar. Semua itu sebenarnya dipicu oleh sistem saraf otonom kita. Tapi kenapa kita menguap? Secara umum, ada 3 teori utama. 1. Teori oksigen. Dulu, ilmuwan percaya kita menguap karena otak butuh lebih banyak oksigen. 2. Teori pendinginan otak. Ini lebih baru. Menguap diduga membantu mendinginkan otak yang sedang overheat, kayak kipas alami buat kepala kita. 3. Teori komunikasi sosial. Yap, ternyata menguap bisa jadi bagian dari komunikasi nonverbal. Menguap sebagai sistem pendingin otak. Penelitian dari Princeton University menunjukkan bahwa saat otak terlalu panas, performanya menurun. Nah, menguap membuat kita menghirup udara dingin dan mengaktifkan gerakan wajah yang membantu sirkulasi darah ke otak. Hasilnya, otak jadi sedikit lebih dingin. Bayangkan kayak laptop yang panas, terus kipasnya otomatis nyala. Nah, menguap itu bisa dibilang sistem pendingin bawaan tubuh kita. Fakta menarik, hewan seperti burung, anjing, bahkan ikan juga menguap. Jadi ini bukan cuma masalah ngantuk, tapi mekanisme dasar kehidupan. Menguap itu menular, tapi kenapa? Kita semua pernah mengalaminya. Melihat orang lain menguap, lalu kita ikut-ikutan. Fenomena ini disebut contagiosianing, alias menguap yang menular. Penelitian menunjukkan bahwa ini berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Semakin tinggi empati seseorang, semakin besar kemungkinan dia meniru perilaku menguap orang lain. Penelitian dari University of Pisa menunjukkan bahwa orang lebih cenderung ikut menguap saat melihat teman dekat atau keluarga menguap, dibanding orang asing. Artinya, menguap bisa jadi sinyal kedekatan emosional. Fakta seru, orang dengan autisme atau gangguan empati seringkali tidak terpengaruh oleh menguap menular. Hal ini dipakai untuk penelitian neurologi dan psikologi sosial. Menguap sebagai indikator kesehatan. Oke, ini serius. Kalau kamu sering menguap tanpa sebab jelas, itu bisa jadi sinyal ada yang salah dengan tubuhmu. Beberapa kemungkinan serius dari sering menguap antara lain: sleep apnea, gangguan tidur, stres dan kecemasan, multiple sclerosis atau stroke, masalah jantung karena menguap bisa muncul akibat tubuh kekurangan oksigen secara ekstrim. Dokter bahkan memantau frekuensi menguap untuk melihat kondisi neurologis pasien. Contoh kasus nyata, seorang pasien yang terus-terusan menguap ternyata mengalami penyumbatan arteri otak kecil. Jadi, jangan remehkan menguap yang tidak biasa. Menguap saat cemas atau bosan. Menguap juga sering terjadi saat kita bosan atau merasa cemas. Kok bisa? Ketika kita cemas, tubuh masuk mode fight or flight. Tapi kalau kita nggak lari atau berkelahi, ya tubuh bingung. Salah satu pelampiasannya, menguap. Menguap saat stres membantu tubuh kembali ke mode rileks, menurunkan denyut jantung, dan menstabilkan emosi. Sedangkan saat bosan, otak kita kekurangan stimulus. Jadi menguap bisa jadi semacam tombol refresh untuk mengaktifkan kembali konsentrasi. Fakta psikologi, tentara, atlet, bahkan aktor sering dilatih mengenali kapan mereka menguap sebagai sinyal tubuh bahwa mereka perlu istirahat atau fokus ulang. Menguap pada hewan. Menariknya, hewan juga menguap. Tapi apa artinya bagi mereka? Primata seperti simpanse dan gorila menguap untuk menunjukkan dominasi. Anjing menguap saat stres. Kalau kamu sering main dengan anjing dan dia menguap, itu bisa berarti dia butuh menenangkan diri. Ikan pun ternyata punya refleks mirip menguap untuk sirkulasi air dan oksigen. Dan ya, kucing. Mereka kadang cuma ingin kamu diam dan tidur bareng. Apa makna sebetulnya? Menguap ternyata punya banyak makna. Sebagai pendingin otak. Sebagai sinyal sosial. Sebagai indikator kesehatan. Sebagai penanda empati. Bahkan sebagai reaksi alami terhadap emosi. Satu hal yang pasti, menguap itu penting dan tidak boleh selalu dianggap remeh. Di balik satu tarikan napas besar itu,
bisa tersembunyi informasi tentang kondisi tubuh dan jiwa kita. Jadi, lain kali kamu menguap, coba tanya ke diri sendiri. Apa tubuhku sedang memberi sinyal? Karena bisa jadi, satu menguapan kecil adalah pesan besar dari otakmu. Dan kalau kamu jadi menguap karena nonton video ini, tenang, itu artinya kamu masih punya empati. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar kamu nggak ketinggalan, bukan ketiduran.